Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat-sobat yang terkasih, akhir-akhir ini viral masalah pengajaran Yohanes, di mana mereka tidak mengakui adanya Tritunggal atau Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Karena menurut pengertian mereka, kata Tritunggal itu berarti ada tiga Allah. Sobat-sobat yang terkasih, ini akhir daripada akhir zaman. Akan ada banyak muncul pengajaran-pengajaran yang membuat banyak orang Kristen ini bingung, dan membuat banyak orang Kristen juga disesatkan. Sebab itu saya menghimbau kepada semua orang Kristen yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Tuhan itu Esa dinyatakan dalam tiga pribadi. Kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah dasar. Orang mau bicara apapun dengan kemampuan berpikirnya, harus kembali ke dasar Alkitab. Memang kata Tritunggal tidak tertulis di dalam Alkitab, namun kata Tritunggal ini dipakai oleh pemimpin-pemimpin gereja terdahulu untuk menjelaskan tentang Tuhan itu Esa, satu tapi tiga, tiga tapi satu. Memang kalau tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa memahami kok bisa satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ya, dalam video-video saya yang tentang Tritunggal, saya sudah banyak menyampaikan tentang ayat-ayat firman Tuhan itu. Nah, sobat-sobat yang terkasih, Alkitab tidak menjelaskan tentang Tritunggal. Alkitab tidak menjelaskan kenapa Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Alkitab tidak menjelaskan. Namun Alkitab menyatakan bahwa tiga pribadi ini adalah satu, yang adalah Tuhan yang Esa. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, ada tiga yang berikan kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ketika Yesus Kristus dibaptis, satu pribadi, dan ada suara dari sorga, satu pribadi, dan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, satu pribadi. Saudara yang kekasih, jadi jelas satu Tuhan yang Esa, namun ada tiga pribadi, saudara yang kekasih, dalam nama Yesus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah, yaitu Bapa, dan memang Allah ini satu pribadi yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia mengutus Yesus yang adalah Firman itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Ketika Firman itu, Yesus itu kembali ke sorga, maka Roh Kudus turun menggantikan posisi Yesus Kristus. Zaman Bapa sudah lewat, zaman Anak sudah lewat, sekarang zamannya Roh Kudus bekerja di mana-mana. Sebab itu mari supaya kita kembali ke dasar-dasar Alkitab. Saya berikan contoh kenapa orang bilang kok tiga tapi satu, satu tapi tiga. Mereka bingung, saudara. Saudaraku, saya berikan contoh yang tidak asing lagi. Matahari, ada cahaya matahari dan ada panas matahari. Matahari berbicara tentang Bapa, contoh saja, bicara tentang Bapa, saudara. Dan ada cahaya matahari berbicara tentang Yesus, ini contoh saja.
Dan orang bisa melihat cahaya matahari dari pagi sampai sore, bisa melihat cahaya matahari. Nah, namun saudara, ada panas matahari. Panas matahari ini tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Panas matahari yang berikan contoh ini gambaran tentang Roh Kudus. Tidak ada matahari, tidak ada cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, tidak akan ada panas matahari. Itulah satu tapi tiga, tiga tapi satu. Tidak ada Bapa, tidak ada firman, tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Namun Alkitab menyatakan dalam 1 Korintus 12 tentang karunia-karunia yang dikerjakan oleh satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, yaitu Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Garis bawahi, Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Jadi ada Roh Kudus satu pribadi, ada Yesus satu pribadi, dan Allah satu pribadi yang mengerjakan itu, ya, semuanya dalam semua orang, saudara yang kekasih. Jadi mari saudara, kita tidak boleh goyah, rajin baca Alkitab. Pendeta terkenal bisa salah, pendeta pintar bisa salah, karena banyak juga menggunakan pengalaman-pengalaman mereka. Ada yang sesuai firman, ada yang tidak sesuai firman. Ada juga yang terlalu banyak menggunakan teori-teori sehingga keluar dari firman Tuhan. Namun firman Tuhan itu ya dan amin. Kita baca dan kita imani. Jangan terlalu banyak kita menafsirkan dengan menggunakan pengalaman-pengalaman orang, dan akhirnya kita akan keluar dari firman Tuhan. Sebab itu mari berdiri teguh, tetap percaya firman Allah. Apapun kata orang tidak sesuai dengan firman, kita tolak dalam nama Yesus Kristus. Atau dia bicara berdasarkan firman, tapi saudara yang kekasih tidak sesuai dengan pelayanan Yesus, maka kita juga harus tolak, saudara. Sebab itu mari Tuhan berkati kita semua. Amin.